Oke, selamat datang kembali dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Kembali saya melanjutkan pemahaman tentang persamaan dasar akuntansi. Pada sesi yang kedua ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara pencatatan transaksi pada perusahaan, khususnya pada perusahaan dagang. Logika pemahaman akuntansi pada persamaan akuntansi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa harta bertambah di debit, harta berkurang di kredit, hutang bertambah di debit, hutang berkurang di kredit, modal bertambah di debit, modal berkurang di kredit. Ini merupakan dasar kita untuk melakukan pencatatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan, khususnya pada perusahaan dagang. Memang dalam dunia sekarang ada yang disebut dengan perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Cuma yang saya akan jelaskan pada kesempatan ini khusus pada perusahaan dagang. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada transaksi. Misalnya, apabila terjadi pembelian, penjualan pada perusahaan dagang, maka logika akuntansi tadi kita lakukan sebagai modal untuk mencatat transaksi yang disebut dengan membuat jurnal transaksi. Oke, untuk selengkapnya mari kita ikuti tayangan berikut ini. Yang pertama, yakni logika akuntansi. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa logika akuntansi, harta bertambah di debit, harta berkurang di kredit, hutang bertambah di debit, hutang bertambah di kredit, hutang berkurang di debit, modal bertambah di kredit, modal berkurang di debit. Apabila terjadi transaksi dalam perusahaan, misalnya dibeli barang dagangan secara tunai, maka logika akuntansi tadi, persediaan barang dagang termasuk pada kategori harta. Jelas, harta bertambah, maka dia akan dicatat di debit, misalnya 5 juta. Kemudian karena dibeli secara tunai, maka uang tunai perusahaan berkurang, atau biasa disebut dengan uang kas, sehingga harta berkurang dicatat di kredit. Jurnal yang akan dibuat semacam ini. Jadi berdasarkan logika tadi, kita akan membuat dasar penjurnalan seperti ini. Misalnya transaksi yang berikutnya, tanggal 17/4, dibeli barang dagangan secara kredit. Dibeli barang dagangan secara kredit. Kita kembali ke logika akuntansinya. Persediaan barang dagangan termasuk kategori harta bertambah, maka dia akan dicatat di debit. Ya, 15 juta. Selanjutnya, dengan membeli secara kredit, maka hutang perusahaan bertambah. Hutang bertambah dicatat di kredit. Oleh karenanya, penjurnalan yang terjadi pada pencatatan jurnal, persediaan barang dagangan 15 juta dicatat di debit, hutang dagang dicatat di kredit 15 juta. Itu untuk pembelian secara kredit. Kemudian misalnya terjadi dalam perusahaan penjualan barang dagangan secara kredit. Kalau penjualan kredit, maka yang muncul adalah tagihan kita kepada si pembeli. Tagihan dalam akuntansi disebut dengan piutang. Karena kita menjual barang dagangan, maka disebut dengan piutang dagang. Pencatatannya kembali kepada logika akuntansi tadi, bahwa dijual secara kredit berarti tagihan kita bertambah, piutang masuk kategori harta, tagihan bertambah di debit, kemudian yang kita kreditkan adalah penjualan. Penjualan bertambah di kredit. Selanjutnya, misalnya pada tanggal 27/4 dibayar hutang kepada si A misalnya sebesar 15 juta. Kembali kepada logika akuntansi tadi, bahwa
Karena hutang kita sudah bayar, berarti hutang berkurang. Hutang berkurang dicatat di debit. Hutang bertambah dicatat di kredit. Karena hutang kita berkurang, maka penjurnalan yang terjadi, hutang dicatat di debit sebesar 15 juta. Untuk membayar hutang, perusahaan mengeluarkan uang kas. Uang tunai dalam perusahaan berkurang. Kas masuk pada kategori harta. Harta berkurang, kita catat di kredit. Oleh karenanya, pada penjurnalannya, kalau perusahaan membayar hutang, maka hutang dagang dicatat di debit karena dia berkurang. Kemudian uang tunai perusahaan juga berkurang, maka dia dicatat di kredit. Sehingga jurnal yang terjadi, hutang dagang di debit, kas perusahaan berkurang di kredit. Jadi inilah logika pencatatan penjurnalan pada perusahaan dagang bagi pemula. Untuk selanjutnya, dalam penjurnalan ini ada yang disebut dengan jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum seperti yang saya sudah tayangkan ini, dan jurnal khusus nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian.